warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kita sudah dijumpakan oleh Allah atas izin dan pertolongan Allah untuk menonton sebuah film yang fenomenal, film yang insya Allah akan disebut-sebut sebagai film pertama di dunia yang bicara tentang topik seperti ini secara lengkap. Baik, kita ngobrol-ngobrol dengan 3 tokoh di samping kiri saya ya. Tadi sudah disebut namanya. Selamat datang Ustadz Ismail. Semoga selalu sehat, penuh berkah. Kemudian Bung, selamat datang Bu Niko. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Setian. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Allah memelihara mereka bertiga dan kita semua karena kita sedang berada dalam jalur bagaimana mendakwakan Islam yang sesungguhnya. Pemirsa yang berbahagia, saya akan mulai saja pertama-tama ke Ustadz Ismail yang paling dekat dengan saya. Ustadz kan penasehat KLI ya, Komunitas Literasi Islam ya, organisasi di balik film ini. Yang pertama sebenarnya bagaimana Islam memandang sejarah, Ustadz, sehingga begitu pentingnya film ini untuk kita tonton. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau tarikh atau di dalam Al-Quran itu kita menemukan istilah kisah ya, atau qasas. Ya. Itu penting untuk kita pelajari karena di dalamnya itu ada ibroh. Ibroh ya. Al-Quran itu disebut qad kana fi qasasihim ibroh liulil albab. Ya, sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibroh bagi ulil albab, orang yang berpikir. Ibroh itu apa? Ibroh itu pelajaran. Ibroh itu ada lesson, ya. Ada hikmah di balik itu. Dan bagaimana ibroh itu didapat tentu sangat tergantung bagaimana sejarah itu atau kisah itu diceritakan, diungkapkan atau ditulis. Ya, kalau sekarang mungkin difilmkan. Artinya jika sejarah itu ditulis dengan benar, maka ibroh yang akan didapat juga akan benar. Sebaliknya, jika ditulis secara salah, maka ibroh yang didapat juga akan salah. Nah, disinilah Al-Quran itu dari awal sudah mengatakan bahwa dia itu adalah makana haditha yuftaro. Dia itu bukanlah perkataan yang dibuat-buat. Artinya kalau itu kita membaca dalam Al-Quran itu ada kisah, maka itu kisah yang benar, gitu. Kisah yang valid. Karena itu maka ibrohnya juga benar, ibrohnya juga valid. Gitu. Itu kisah di dalam Al-Quran. Kita baca banyak sekali di sana kan. Yeah, yeah. Nah, kemudian bagaimana dengan sejarah di luar kisah yang ada di dalam Al-Quran? Nah, ini yang menjadi problem, gitu. Karena orang mengatakan sejarah itu second hand reality, realitas tangan kedua, yang sangat tergantung kepada siapa yang menuturkan sejarah itu, siapa yang menuliskan, siapa yang merumuskan. Yeah. Dan itu acap tidak bisa dilepaskan dari latar belakang perumus itu, penulis itu, latar belakang macam-macam, khususnya latar belakang politik. Gitu. Yeah. Nah, disitulah maka kemudian kita memperhatikan ada yang sering saya sebut pengaburan dan penguburan sejarah. Yeah. Jadi penting bagi kita untuk menggali kebenaran. Jadi, kalau para arkeolog itu ada istilah digging up the past, yaitu karena masa lalu itu kunci bagi kita memahami masa depan. Itu. Maka kita bukan hanya digging up the past, tapi juga digging up the truth. Jadi harus menggali kebenaran. Karena jika kebenaran sejarah itu bisa diungkap, kita bisa mendapatkan ibroh yang benar tadi. Gitu. Nah, saya kira film ini dibuat di dalam kerangka itu. Gitu. Dan problem sejarah itu memang sangat banyak, ya. Seperti yang tadi saya sebut, penguburan dan pengaburan sejarah. Karena itulah maka kita harus bisa memunculkan satu sejarah yang benar. Gitu. Oke, luar biasa. Dalam sekali ada istilah penguburan, ada pengaburan. Kalau pengaburan masih ada, kalau penguburan sama sekali sudah tidak ada. Yeah. Dan film tentang jejak khilafah ini memang sesuatu yang harus dibangkitkan. Yeah. Jangan sampai dikaburkan apalagi dikuburkan. Terima kasih Ustadz. Tapi ada satu lagi Ustadz. Saya ingin bertanya lagi terpancing dari jawaban Ustadz tadi.
Kalau begitu urgensinya mengkaji sejarah dalam topik ini yang nanti akan ditonton oleh pemirsa itu diarahnya kemana? Iya, kita menyadari bahwa sejarah itu dia bukanlah maudiul hukum, maudiul tafkir. Dia bukanlah sumber hukum dan sumber pemikiran. Kita sebagai seorang muslim itu sumber pemikiran kita itu Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau hukum syara'nya itu ya ijma' qiyas. Sejarah itu sebagai apa namanya, dia bukan sebagai sumber pemikiran gitu, tetapi dia maudiul tafkir, dia bukan masdarul hukmin dan masdarul tafkir, tapi sebagai maudiul tafkir gitu. Jadi saya keliru. Jadi sejarah itu bukanlah sebagai masdarul hukum dan masdarul tafkir, tetapi sebagai maudiul tafkir, sebagai objek pemikiran. Nah, sebagai objek pemikiran atau sebagai objek kajian, maka ini dia menjadi pelengkap atau menjadi pendukung dari apa yang kita pahami dari ajaran. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, menjadi pertanyaan, kalau dia ajaran, bagaimana implementasinya atau bagaimana prakteknya? Dikatakan bahwa dia sudah pernah dipraktekkan sekian lamanya, 14 abad. Ya, 14 abad itu. Sampai di mana? Sudah menjelajah ke berbagai belahan dunia. Apakah sampai ke Nusantara? Nah, ketika apakah sampai di Nusantara, maka ini sudah menjadi maudiul tafkir, sebagai objek dari kajian. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman kita mengenai ajaran itu. Bahwa ajaran ini bukanlah ajaran yang bersifat khayali, bukan ajaran yang bersifat sesuatu yang tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan, tapi dia bisa diterapkan, bahkan sudah pernah sekian lamanya itu. Nah, jadi kedudukan di situ. Jadi fungsinya adalah memperkuat itu, memperkuat dia menjadi bukti, sekalipun jikalau umpamanya pun tidak ada jejak khilafah di Nusantara, bukan berarti khilafah itu tidak penting atau tidak wajib gitu. Karena soal penting dan wajib dan apalagi wajibnya itu bukan berdasarkan ada tidaknya di dalam sejarah gitu, tetapi itu kembali kepada sumber dalil. Status hukum tidak berubah, tapi adanya bukti sejarah itu memotivasi kita untuk melaksanakan. Gitu. Dan itu menguatkan kita bahwa ternyata memang itu pernah ada gitu. Apalagi kemudian adanya itu tidak jauh dari kita, ada di sini gitu, di negeri ini. Ya, itu menghiasi masa lalu mbah-mbah kita atau nenek moyang kita. Jangan-jangan kita juga keturunan dari mereka. Mungkin saja. Ini harus dicek ini. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Saya akan lanjut ke yang muda lagi ya. Ini Bung Septian. Bung Septian. Bung Septian ini saya tahu sejarawan muda ya. Backgroundnya sudah S2 ya. Skripsi, tesis dan sebagainya. Ternyata semuanya bicara tentang khilafah Nusantara. Sebagai sejarawan muda juga tadi disebut sebagai script writer. Ternyata juga beliau script consultant dan humas di KDN ya. Pertanyaan saya, apa latar belakangnya membuat film ini? Bukankah sudah ada film-film sebelumnya, misalnya ada Wali Songo kita pernah nonton dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, latar belakang kami untuk membuat film ini adalah sebetulnya untuk menjawab tantangan zaman. Kita melihat dewasa ini kan khilafah ini menjadi pembicaraan, obrolan dari masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sekali riset luar itu mengatakan khilafah ini menjadi satu topik yang paling panas di dunia yang diobrolkan. Saya selaku sejarawan, selaku yang memiliki riwayat pendidikan di ilmu sejarah, juga aktif untuk melakukan riset mengenai khilafah sejak kuliah dan ketika di KLI, merasa terketuk untuk bisa menghadirkan tentang riwayat atau kisah tentang khilafah ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kenapa harus JKDN? Kenapa harus JKDN? Kita ingin menampilkan dengan format yang lebih menarik, yaitu dengan film. Dan menurut kami belum ada sebelumnya film-film yang bisa menjelaskan tentang kisah hubungan antara khilafah dengan Nusantara. Banyak film-film yang lain yang belum sampai menjelaskan tentang hubungan atau relasi antara kekhilafan Islam di Timur Tengah dengan masyarakat Muslim atau rakyat di Nusantara, Indonesia dan sekitarnya. Tadi saya sebut film Wali Songo misalnya? Ya itu belum greget lah, belum greget ya. Belum greget ya
untuk menjelaskan tentang hal itu. Kalau mendengarkan uraiannya Bung Septian, saya jadi merasa sebagai sejarawan ini adalah tugas sejarahnya. Iya, fardu kifayah gitu. Oh, okay. Tugas sejarah dari sejarawan. Iya, tugasnya. Baik. Tapi masalahnya di luar sana, sebelum film ini ditayangkan, itu ada suara-suara sumbang lah. Nah, itu salah satunya yang membuat saya juga tergelitik bertanya, itu JKD disebut sebagai film propagandis. Kalau, nah, itu gimana? Saya kira di tengah sesuatu yang belum familiar isu khilafah ini, kalau dikaitan dengan sejarah, hal-hal tersebut memang kita sudah bisa pahami dan bisa prediksi akan muncul hal-hal yang menuduh ya. Bahkan sebenarnya kan filmnya belum launching, belum dilihat juga kan, tapi tuduhan-tuduhan itu sudah muncul tentang. Kenapa ada tuduhan filmnya belum muncul padahal? Nah, sebetulnya bukan karena filmnya, tapi memang karena sentimen terhadap kata khilafahnya, kata isu khilafahnya yang dikaitkan dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang politis dan lain sebagainya yang akhirnya tadi mereka yang ini persoalan politik di dalam negeri juga yang menjadi pemanas. Tapi paling tidak kita ingin memastikan bahwasanya saya gitu kan, juga ada sebelah saya Bung Niko ini, itu sama-sama memiliki latar belakang ilmu sejarah, pendidikan sejarah. Kita kuliah di studi memang sejarah. Kuliah di sejarah ya? Iya, karena memang bahasanya itu pentingnya, bahwasanya kita akan memberikan jaminan apa yang akan nanti ditonton ini adalah sesuatu yang memiliki akademis dan ilmiah. Meskipun disampaikan dengan narasi-narasi yang ringan, dengan visualisasi dan audiovisual yang sangat menarik kekinian. Tapi kami bisa pastikan bahwasanya ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Kalaupun nanti ada suara sumbang, marilah kita berwacana atau berkonsentrasi masalah isinya gitu. Apakah itu riwayatnya benar, sumbernya benar dan lain sebagainya. Kalau dikatakan propaganda dan lain sebagainya, ya itu tidak relevan dengan apa yang kami kerjakan. Dijawab dengan film? Dijawab dengan film. Baik, berarti yang menyebut propagandis itu harus nonton film ini ya? Harus nonton. Jadi makin penasaran ya? Iya, harusnya. Filmnya belum ada, udah disebut propagandis. Betul, mudah-mudahan sudah daftar mereka. Baik, terima kasih Bung Septian ya. Saya sudah buat juga pertanyaan untuk Bung Niko. Ini sama-sama sejarawan, tapi saya harus bagi dua pertanyaan. Kalau tadi bicara tentang kenapa film JKDN itu ke Bung Septian, kalau ke Bung Niko saya ingin lihat prosesnya, Bung. Gimana prosesnya itu? Karena ini kan Nusantara ya, dari ujung sana sampai ujung timur. Bagaimana mengelaborasinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membuat film ini, saya sebagai scriptwriter dibimbing dengan kakak saya Septian, ya Bang Septian. Ini kakaknya? Kakak ketua gede. Kakak seperjuangan. Soalnya beda wajahnya. Ya. Jadi di sini kita ini melandaskan penelitian kita itu tentu dari riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Oke, berarti jauh sebelum film ini sudah ada riset sebelumnya? Sudah ada riset, kemudian kita kumpulkan lagi berdasarkan tradisi geografi yang sudah lazim, ya, yaitu berdasarkan sumber primer, terutama sumber primer dan sekunder. Data-datanya juga data-data pustaka, dan tentu juga kita mengambil dari data-data lapangan, begitu. Dan itu ya tersebar dari ujung Sumatera, Aceh, Pulau Jawa sampai ke timur daerah-daerah Maluku, Ternate dan sebagainya, begitu. Ada bekerja sendiri atau ada tim yang bisa? Tentu ada tim. Tentu. Saya bisa meraba betapa besarnya biaya yang dilakukan. Ya, begitulah. Kelihatannya tambah terus daripada pertemuan yang dulu ya. Baik, kalau kita bicara mutu, sebuah produk itu kan bisa kita lihat dari sisi penjagaan mutunya itu dari akurasi. Ya. Tadi Ustadz Ismail mengatakan bahwa ini sebagai objek pemikiran. Maka kalau dia benar, dia punya fungsi untuk mendukung. Itu kan berarti bentuk dukungannya dari akurasinya. Bagaimana Anda bisa menyatakan kepada pemirsa ini film ini akurat? Iya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya film ini sudah melalui tahapan-tahapan riset, verifikasi yang akademis, ya, sehingga insya Allah nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Dalam ilmu sejarah, tentu yang awal-awal itu kita lakukan adalah heuristik. Ya, ada proses heuristik. Heuristik itu apa? Heuristik itu adalah mencari sumber. Ya, tadi saya katakan baik itu sumber primer maupun sekunder, yang tentu temanya itu berdasarkan dengan tema yang kita tetapkan. Jangan masuk ke film ya, cukup cerita itu aja ya. Iya, yaitu jejak khilafah di Nusantara. Ya, kita sebenarnya ruangnya itu harusnya se-Asia Tenggara, karena kaum muslimin di Asia Tenggara ini itu bukan hanya sebatas Indonesia, tapi juga ada Nusantara itu meliputi Asia Tenggara. Malaysia, Thailand,
Filipina, Sulu dan sebagainya. Mungkin Harusnya nanti, yang nonton juga pemirsa dari negara itu ya. iya, karena mereka ya sama-sama saudara kita, Iya. begitu. Nah, Oke. dan itu merupakan proses yang awal, yaitu proses heuristik mencari data. Heuristik. Kemudian setelah itu kita melakukan verifikasi. Dari data-data yang kita kumpulkan, kita melakukan kritik, ya, baik itu kritik internal maupun kritik eksternal. Ya, kritik ke barang-barang yang kita dapatkan selama penelitian kita. Nah, setelah itu kita melakukan proses interpretasi, yaitu proses meneliti atau menerjemahkan sumber-sumber yang kita dapatkan untuk kita jadikan sebuah narasi, sebuah historiografi, ya. Sebuah historiografi yang kemudian itu kita kemas berbeda daripada yang lazim dilakukan oleh para akademisi. Kan kita Bedanya tahu- di mana? Bedanya di mana? Ya, kita tahu bahwasanya para akademisi itu menelurkan penelitiannya melalui tesis, skripsi, disertasi dan sebagainya. Nah, cuma kita ini karena target kita adalah masyarakat umum, ya, kaum muslimin pada umumnya, yang dia itu dari berbagai macam latar belakang, maka kita ingin menghadirkan sebuah hasil penelitian yang insya Allah itu bisa dicerna oleh semua pihak, yaitu dengan cara audiovisual atau film, begitu. Kalau dibukukan berapa halaman ya? Belum kita ya 1000 mungkin. Jangan dijawab, jangan dijawab. Kita tahu filmnya. berjilid-jilid. Baik, pemirsa, meskipun singkat tapi luar biasa, kita bisa mendapat clue dari film ini. Film ini ternyata sangat penting. Tadi Ustadz Ismail mengatakan bahwa posisi sejarah itu adalah ibroh. Tapi bagi yang memikirkan, penting. Tapi ada catatan dari Ustadz Ismail bahwa ini bagi orang-orang yang berpikir, li ulil albab. Kalau nggak mau mikir berarti nggak penting juga, gitu kan, jadi susah di situ. Maka kita mengajak pemirsa untuk mikir setelah ini. Kemudian yang kedua, ternyata dia tidak mengubah masdar hukumnya, tapi dia bisa menjadi pendukung terhadap hukum itu. Bahwa ada khilafah sebelumnya, ternyata dibuktikan di situ. Nah, tapi benar nggak ada khilafahnya? Jejaknya ada, kita lihat nanti filmnya. Kemudian yang ketiga, yang saya tertarik itu adalah filosofinya, karena mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di juga sejarah, bahkan program studinya juga sejarah, belajarnya juga sejarah, dan ini saya menyebutnya tugas sejarah. Masa sejarawan nggak buat sejarahnya sendiri kan juga aneh gitu loh. Masa diserahkan kepada yang lain, yang bukan ahlinya. Jadi ini sudah sangat tepat. Nah, dan kemarin tadi saya kunci dengan pertanyaan yang paling akhir, bagaimana menjaga akurasi dari film ini. Nah, ternyata tadi sudah dapat jawabannya. Jadi kalau begitu, ini bagi orang yang berpikir, ini sangat penting. Kemudian ini tugas sejarah, dan akurasi sudah jaga. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan filmnya saja.